Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Trima Yolanda dengan NIM 2023308. Saya berasal dari Program Studi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Halkadri Fitra, SEMMAK. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai menghitung potensi pendapatan retribusi daerah. Nah, sebelumnya, pengertian dari retribusi daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang dilakukan untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi daerah ini ada 3. Yang pertama, retribusi jasa umum, yang kedua, retribusi jasa usaha, dan yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu. Nah, berikutnya itu pengertian dari jenis-jenis retribusi daerah. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengandung prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Yang ketiga, yaitu retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis dari retribusi jasa umum ini ada 15. Yang pertama, itu ada retribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, retribusi KTP dan akte capil. Yang keempat, retribusi pemakaman atau penggabuan mayat. Dan yang kelima, itu ada retribusi pelayanan parkir. Keenam, ada retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Yang ketujuh, itu ada retribusi pengendalian mendarat telekomunikasi. Yang kedelapan, ada retribusi pengendalian lalu lintas. Yang kesembilan, ada retribusi pelayanan pasar. Yang kesepuluh, itu ada retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang ke-11, itu ada retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Yang ke-12 itu ada retribusi penggantian biaya cetak peta. Yang ke-13 itu ada retribusi penyediaan atau penyedotan kampus. Yang ke-14 itu ada retribusi pengolahan limbah cair. Dan yang terakhir, yang ke-15, retribusi pelayanan pendidikan. Sedangkan jenis-jenis retribusi jasa usaha itu ada 11. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, itu retribusi tempat pelelangan. Yang keempat, itu retribusi terminal. Yang kelima, itu retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggaran atau villa. Yang ketujuh, ada retribusi rumah potong hewan. Yang ke-8 itu ada retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang ke-9 itu ada retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ke-10 itu ada retribusi penyeberangan di air. Dan yang terakhir, yang ke-11,
yaitu retribusi penjualan produk usaha daerah. Sedangkan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu itu ada 5. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan, atau yang biasa disingkat dengan IMB, dan yang kedua itu ada retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yang ketiga itu ada retribusi izin gangguan, yang keempat ada retribusi izin trayek, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu retribusi izin usaha perikanan. Nah, berikutnya yaitu penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Adapun tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Sedangkan struktur dan besarnya tarif retribusi daerah merupakan diskresi pemerintahan daerah untuk menetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan peraturan sektoral yang berkaitan dengan jenis retribusi tersebut. Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu yang pertama yaitu ada retribusi jasa umum, di mana prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa. Penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Yang kedua, yaitu retribusi jasa usaha, di mana prinsip dan sasarannya dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu, di mana prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, di mana meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi. Adapun metode perhitungan potensi retribusi meliputi A. Pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi, di mana jika rasio proporsi kecil dari besar dari 1 dan rasio pertumbuhan besar dari 1, maka tergolong dalam klasifikasi prima. Sedangkan jika rasio proporsi besar dari 1 dan rasio pertumbuhan kecil dari 1, maka masuk ke dalam potensial. Sedangkan jika rasio proporsi kecil dari 1 dan rasio pertumbuhan besar dari 1, maka tergolong ke dalam berkembang. Sedangkan untuk rasio proporsi kecil dari 1 dan rasio pertumbuhan kecil dari 1, maka masuk ke dalam golongan terbelakang. Yang B, perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan metode tren
atau pertumbuhan, perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyek statistik. Perkiraan potensi tahun mendatang diestimasi sebagai fungsi aritmatika dari waktu. Yang C, metode pertumbuhan potensi retribusi dapat juga dengan menggunakan pendekatan makro, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir merupakan potensi retribusi untuk tahun selanjutnya. Metode perhitungan makro, selain memperhatikan capaian realisasi pada tahun sebelumnya, juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Yang D, pendekatan lain yang akan dilakukan dalam menghitung potensi retribusi yaitu melalui survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek retribusi yang diteliti. Secara umum, potensi retribusi dipengaruhi oleh volume atau frekuensi pelayanan dalam periode tertentu dan tarif layanan. Tarif layanan sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, yang telah banyak mempengaruhi besar yang lebih banyak mempengaruhi besarnya potensi retribusi daerah adalah volume atau frekuensi. Pelayanan yang diberikan dalam periode tertentu, semakin banyak volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan, maka semakin besarnya potensi dari objek retribusi daerah tersebut. Perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Pelayanan pasar biasanya dilakukan oleh unit pelaksanaan teknis dinas atau disingkat dengan UPTD pasar. Untuk menghitung potensi retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan mengolah data yang dimiliki oleh UPTD pasar dan melalui survei. Survei terhadap retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan tahap yang pertama, menentukan pasar yang akan dihitung. Yang kedua, menentukan jumlah dan luas kios, luas los, dan lapak yang ada pada pasar yang akan dihitung. Yang ketiga, itu menentukan potensi retribusi atau bruto. Keempat, melakukan survei untuk menentukan jumlah kios dan lapak yang buka atau tutup. Yang kelima, menghitung potensi retribusi ideal dengan mengalihkan jumlah dan luas kios serta lapak dengan tarif. Dan yang keenam, menghitung potensi retribusi berdasarkan jumlah kios dan lapak yang buka dan mengalihkannya dengan tarif. Adapun rumus dari potensi retribusi pelayanan pasar untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan harian yaitu PRPP sama dengan TRA dikali 365 hari dikali N. Ditambah dengan TRB dikali 365 hari dikali N. Ditambah TRC dikali 365 hari dikali P. Untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan bulanan, itu rumusnya yaitu PRPP sama dengan TRA dikali 12 bulan dikali N. Ditambah TRB dikali 12 bulan kali N, dan ditambah TRC dikali 12 bulan dikali P. Nah, dari rumus tersebut, sebenarnya itu rumusnya sama aja, tapi dibedakan cuma di tergantung yang pertama itu harian dan yang kedua bulanan. Nah, dan untuk keterangan dari rumus di atas tadi, untuk PRPP itu potensi retribusi pelayanan pasar. Untuk LK itu merupakan luas kios. Untuk TRA itu tarif harian atau bulanan, retribusi untuk setiap kios yang ada. Untuk N itu merupakan jumlah kios yang ada. Untuk LL sama dengan luas los. Untuk TRB itu tarif harian atau bulanan retribusi untuk los untuk setiap los yang ada. Sedangkan yang M itu merupakan jumlah los yang ada, LP luas lapak, TRC
itu merupakan tarif harian retribusi untuk setiap lapak yang ada, tarif harian atau bulanan. Yang P itu jumlah lapak yang ada. Baiklah, selanjutnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum biasanya dilakukan oleh UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan. Rumus menghitung potensi retribusi parkir suatu lokasi yaitu yang pertama, yaitu PRPP sama dengan N1 dikali TP1 dikali TRP1 dikali 365 hari ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 365. Maaf sebelum 35 hari. Dan maaf sebelumnya yang di atas itu N2 itu seharusnya N3. Dan untuk selanjutnya itu hanya ditinggal seperti NN dikali TPN dikali TRPN dikali 365 hari. Nah, untuk keterangannya, untuk PRPP itu potensi retribusi pelayanan parkir. Untuk NN itu N merupakan rata-rata jumlah kendaraan jenis N yang parkir setiap satu kondisi. Sedangkan TPN merupakan rata-rata turnover atau perputaran kendaraan jenis setiap hari, jenis N setiap hari. Sedangkan TRP itu merupakan tarif retribusi pasar parkir kendaraan untuk setiap kali parkir. Baik, selanjutnya itu retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pengujian, maaf. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh daerah. Adapun rumus perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu PRPKB sama dengan JUK dikali TR dikali N hari dalam setahun. Untuk keterangan rumus di atas yaitu untuk PRPKB merupakan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Untuk JUK itu jumlah unit kendaraan yang melakukan pengujian sehari. Untuk TR itu merupakan tarif retribusi pengujian per unit. Untuk N merupakan jumlah hari melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam setahun. Selanjutnya retribusi terminal. Retribusi terminal dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di terminal. Penumpang berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk rumus perhitungan potensi retribusi terminal ini yaitu PRT sama dengan JU dikali TR dikali N hari dalam setahun. Untuk keterangan PRT itu potensi retribusi terminal. Untuk JU itu jumlah unit objek retribusi terminal. Untuk TR itu merupakan tarif retribusi tiap objek retribusi. Dan untuk N itu jumlah hari dalam setahun. Nah, selanjutnya itu retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, di mana rumus menghitung retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan ini yaitu PRPK sama dengan JU dikali tarif per bulan dikali 12, di mana keterangan dari rumus tersebut yaitu PRPK merupakan potensi retribusi persampahan atau kebersihan. Sedangkan JU merupakan jumlah unit. Selanjutnya, itu retribusi pemakaman. Untuk rumus retribusi pemakaman ini, itu potensi retribusi pemakaman sama dengan tarif retribusi per makam dikali jumlah makam.
Sedangkan retribusi tempat rekreasi dan olahraga itu merupakan rumusnya yaitu PPR sama dengan jumlah kunjungan dikali tarif per orang dikali 365 hari. Untuk keterangan PPR ini yaitu potensi penerimaan retribusi. Baiklah, selanjutnya itu retribusi pelayanan pelabuhan, di mana rumus menghitung potensi retribusi pelayanan pelabuhan ini yaitu PPR, di mana jumlah unit dikali tarif per unit dikali 365 hari. Untuk keterangannya yaitu PPR merupakan potensi penerimaan retribusi. Nah, selanjutnya itu retribusi izin mendirikan bangunan, di mana survei terhadap retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan tahap yang pertama, mendapatkan data pengurusan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah atau gedung yang sedang dikerjakan, tapi tidak ada dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Yang ketiga, yaitu menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Nah, adapun rumus menghitung potensi retribusi izin mendirikan bangunan ini yaitu PRIMB sama dengan jumlah luas bangunan dikali indeks terintegrasi dikali indeks bangunan baru dan dikali hasil harga satuan per tarif. Nah, berikut contoh dari salah satu perhitungan potensi. Di sini saya memberikan contoh objek wisata, potensi objek wisata. Berdasarkan dari data survei kunjungan ke objek wisata kebun binatang yang berada di kota Bukit Tinggi diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama itu survei hari yang pertama, jumlah kunjungan 1.200, dan hari kedua itu 1.280. Yang hari ketiga itu 1.150, hari keempat 1.300, hari kelima 1.275, dan hari yang keenam 1.190. Nah, peraturan daerah Kota Bukit Tinggi menyatakan bahwa retribusi masuk ke tempat objek wisata adalah sebesar 4.000 per orang. Nah, maka hitunglah potensi penerimaan retribusi tempat wisata kebun binatang dari kunjungan wisatawan tersebut. Nah, inilah jawabannya. Untuk menghitung potensi penerimaan retribusi, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung rata-rata kunjungan. Di mana bisa teman-teman lihat sini ada rata-rata dari 6 hari survei itu 1.233 orang. Nah, yang kedua, kita menghitung potensi penerimaan retribusi. Untuk menghitung potensi penerimaan retribusi ini, kita gunakan rumus PPR, yaitu sama dengan jumlah kunjungan dikali tarif per orang dikali 365 hari. Nah, bisa teman-teman lihat dari sini jumlah kunjungan tadi rata-ratanya kan 1.233. Jadi 1.233 orang kita kali dengan 4.000 per orang dari tarif yang telah ditentukan dan dikali dengan 365 hari. Maka didapat potensi penerimaan retribusi ini sebesar Rp1.800.180.000. Nah, itulah penjabaran materi dari saya. Dengan berakhirnya contoh tadi, maka berakhir pula materi yang akan saya berikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.